jangan lupa kita ini punya kepentingan untuk melindungi hak-hak kita sendiri. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah terjadi masalah, baru kemudian bingung kan nyari solusinya ya. Menurut saya juga lebih wow lagi Fer, kalau sampai si pembeli ini membatalkan perjanjian tersebut, maka developer itu menurut peraturan ini harus mengembalikan uang pembeli 100%. Full. 100% ya, Din ya? 100%. Pantesan peraturan menteri ini kontroversial ya. Oke, halo semuanya. Welcome lagi di YouTube channel saya, ya FWPOV. Kali ini saya lagi sama teman, ya seorang rekan yang adalah seorang notaris. Nah, kebetulan selain notaris juga dia seorang PPAT dan dia juga seorang dosen ya, dosen di sebuah universitas di Surabaya. Nah, nanti mungkin akan kenalan. Nah, kali ini kita mau bahas satu topik yang sangat penting sebenarnya, karena topik ini baru aja ada sejak munculnya sebuah peraturan peraturan menteri ya yang di tahun 2019 yang mengatakan kalau setiap ada perjanjian pengikatan jual beli atau namanya PPJB itu selalu harus ada notarisnya ya. Kalau sebelumnya sering kita ya mengadakan melakukan PPJB itu tanpa notaris, bahkan tanpa ketemu kadang-kadang ya. Nah, kalau kita beli properti di sebuah developer, kadang-kadang PPJB-nya itu dilakukan ya dengan seadanya tanpa di hadapan notaris. Tapi ternyata sejak 2019 kita semua harus melakukan PPJB itu di hadapan notaris. Nah, tapi sebelum kita benar-benar masuk ke topik itu, mungkin kita kenalan dulu. Halo Din, apa kabar? Halo Fer, halo semua. Ya, gimana nih selama COVID ini? Stay home terus ya? Iya, selama COVID ini kita work from home. Work from home terus. Ya, termasuk kita ya buat konten seperti ini ya, supaya kita bisa mengedukasi ya. Mungkin yang nonton video ini juga bisa tahu ya tentang beli properti ya. Beli properti kan harus nanti ada PPJB-nya, tapi kita juga harus berhati-hati sesuai dengan peraturan atau tidak, seperti itu. Mungkin Nandina bisa perkenalan diri dulu. Oke, ya halo semua ya. Saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Andina. Saya kebetulan adalah praktisi hukum. Saya notaris dan PPAT di Sidoarjo, wilayah kerja Jawa Timur. Saya juga kebetulan mengajar di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Mungkin kepengen tahu ya beberapa mata kuliah yang saya ajar. Saya mengajar hukum kontrak, hukum investasi, hukum pasar modal, hukum perusahaan. Ya intinya saya ngajar hukum-hukum yang berhubungan dengan bisnis gitu ya. Mungkin gitu ya Fer ya. Cukup ya? Wah iya. Wah ini yang diajar juga banyak banget ya. Sudah berapa lama Din jadi dosen juga? Saya ngajar di UPH sudah dari 2010. Wah, 10 tahun ini Din ya? 10 tahun. Umurnya berapa nih? 10 tahun. Tapi kayak rahasia ya. Rahasia ya. Berarti kita ini punya narasumber yang luar biasa ya. Jadi jangan lewatkan ini sesi ini. Jadi kita bakal tanya banyak banget ya tentang peraturan yang baru ini kepada Andina ya. Din, kalau boleh tahu ya, kenapa sih ini tiba-tiba muncul ya peraturan seperti ini? Karena setahu saya juga lumayan kontroversial ya, begitu ada peraturan menteri ini muncul. Gitu. Kenapa? Apa yang mendasari ada peraturan seperti ini bisa muncul? Oke, ya benar Fer. Jadi peraturan ini cukup kontroversial. Jadi sampai hari ini pun pelaksanaannya tuh kayaknya masih banyak para pihak yang masih menangguhkan gitu ya. Maksudnya masih meragukan ini bisa terlaksana apa enggak. Nah, jadi kita semua mungkin tahu ya apa itu PPJB atau istilahnya biasanya IJB, PPJB, ikatan. Intinya itu adalah perjanjian ikatan jual beli. Kalau di dalam peraturan menteri itu istilahnya adalah perjanjian pendahuluan jual beli, di mana ketika si penjual sama si pembeli itu ada syarat-syarat yang belum dapat dipenuhi untuk melakukan jual beli,
maka mereka memilih untuk melakukan ikatan jual beli terlebih dahulu supaya kan si calon pembeli nggak lari gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka bikin perjanjian ikatan jual beli. Dalam praktek banyak sekali perjanjian ikatan jual beli ini. Tapi ternyata dalam praktek juga perjanjian ini banyak menimbulkan masalah, Fer. Jadi problemnya itu nggak sedikit. Banyak orang yang merasa bahwa perjanjian ikatan jual beli ini menimbulkan banyak problem. Salah satunya adalah karena perjanjian ini kan biasanya dibikin hanya oleh salah satu pihak. Jadi pihak yang satunya itu tidak terlibat dalam proses pembuatan perjanjiannya. Sehingga ketika terjadi masalah, maka pihak yang satu ini seringkali ngomongnya adalah bahwa saya ini kan tidak terlibat, saya ini tidak punya hak untuk menegosiasikan hak saya pada saat itu. Nah, itu dipakai itu diklaim untuk menghilangkan menghindari tanggung jawab. Ya intinya PPJB ini sangat banyak menimbulkan masalah. Belum lagi nih si pembeli yang sudah memutuskan membeli, sudah bayar sebagian, ternyata pada saat waktu realisasi mau tanda tangan AJB, ternyata dia tidak bisa melunasi. Ya. Nah itu kan juga problem. Ya. Jadi dari problem-problem ini kemudian pemerintah merasa perlu untuk ikut campur, ya, ikut kursi Peraturan Menteri PUPR 11 2019 ini. Oke, berarti mungkin problemnya adalah terjadi ketidakseimbangan ya mungkin antara kedua belah pihak ya, antara developer dan para pembeli. Ya toh, saya ingat dulu saya juga sudah UTJ dulu ya, baru muncul tuh PPJB-nya apa gitu loh. Padahal kan kita beli kadang-kadang gitu kayak beli kucing dalam karung ya. Kita tidak tahu apa termin-terminnya, peraturan-peraturannya apa. Jadi kita tidak baca isi PPJB-nya apa. Jadi banyak sekali yang terjadi miss lah ya. Terutama mungkin dalam hal serah terima ya, Din ya. Benar nggak? Betul. Ya, jadi itu salah satu problemnya ya. Betul sekali. Itu salah satu problem utama juga. Janjinya 1 Januari gitu ya, ternyata 1 Januari 2 atau 3 tahun lagi gitu ya. Betul. Nggak jelas penyerahan kapan. Betul. Oke. Nah, sekarang kan berarti dengan adanya peraturan menteri ini, kita bisa dibilang para pembeli ini juga lebih aman ya, Din ya. Lebih aman dalam artian ada pihak notaris yang mungkin akan menjadikan perjanjian ini lebih seimbang antara kedua belah pihak. Ya. Nah, kalau boleh tahu, dari notaris sendiri, apa sih perannya gitu loh? Apa sih yang akan dilakukan oleh notaris gitu loh? Dalam memastikan PPJB ini sudah sesuai dengan aturannya. Oke. Benar, Fer. Jadi sebenarnya ya inti dari permen ini kan adalah bahwa semua PPJB itu harus dibikin dengan akta notaris. Nah, pasti kita bertanya dong ya, kenapa sih kok saya harus bikinnya dengan akta notaris? Apa bedanya dengan yang dibikin oleh para pihak biasanya? Ya, tentu ada bedanya. Kalau kita bikin perjanjian itu dengan melibatkan notaris, notaris itu kan selalu berposisi sebagai pihak tengah. Jadi notaris itu selalu berposisi sebagai pihak netral, dia tidak boleh memihak si A, dia tidak boleh memihak si B. Fungsinya notaris itu adalah untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak itu terpenuhi dengan baik. Kemudian notaris itu juga punya standar prosedur kerja. Nah, standar prosedur kerja notaris ini juga jelas. Jadi misalnya ya langsung aja saya kasih contoh, kalau mau PPJB kayak tadi yang Ferry utarakan, UTJ dulu, setelah sekian lama baru keluar PPJB-nya. Nah, kalau kita bikin PPJB di notaris, hal itu nggak mungkin terjadi. Jadi pembayaran dan semuanya itu terjadi pada saat kita menandatangani akta perjanjian jual beli. Terus juga nih, sebelum dilakukan transaksi, notaris itu harus melakukan checking. Nah, mungkin orang awam nggak ngerti kan, harus checking di BPN. Checking di BPN itu ngapain? Checking di BPN itu memastikan bahwa objek tersebut betul tidak miliknya si penjual.
objek tersebut bermasalah atau tidak, objek tersebut apakah sedang dijaminkan atau tidak. Nah, itu tugas dan perannya notaris di sana. Jadi notaris itu harus melaksanakan semua aturannya dan notaris itu harus berposisi netral, tidak memihak kedua belah pihak. Seperti yang sekarang ini kan ada permennya tentang PPJB. Nah, notaris itu juga harus memastikan bahwa semua ketentuan, aturan, syarat yang ditentukan oleh permen itu dipenuhi oleh kedua belah pihak. Misal ya Fer ya, saya kasih contoh. Di perjanjian, di peraturan menteri ini ada aturan bahwa kalau si developer itu mulai memasarkan rumahnya, maka paling tidak dia sudah harus punya IMB, dia harus sudah punya SKRK, dia harus sudah punya segala izin. Jadi nggak ada lagi istilahnya lahan masih dalam pembebasan, lahan masih bla 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 gitu ya, masih gantung, nggak ada. Semua izin itu harus sudah selesai. Dan ada syarat utama lagi di sini. Bangunan itu harus sudah selesai 20%. Jadi proyeknya itu paling tidak sudah terbangun 20%. Nah, peran notaris di sini ya kalau ada orang mau bikin perjanjian PPJB, kalau mau PPJB, ya notaris memastikan semua hal itu sudah terlaksana atau belum. Ya. Nah, berarti minimum pembangunan 20% itu pada saat PPJB itu ya, Din ya? Betul. Lalu siapa yang memastikan? Nah, karena setahu saya gini, notaris kan nggak mungkin ya pergi ke lapangan ngecekin kayak sudah 20% atau belum, 20%-nya seperti apa gitu kan nggak mungkin gitu loh. Nah, ini atas dasar apa nanti notaris pakai memastikan bahwa syarat yang 20% itu sudah tercapai gitu loh. Oke, jadi betul Fer, notaris itu bukan tukang kelilingan gitu ya. Notaris itu nggak akan melakukan pengecekan lapangan, jadi notaris itu tidak punya kewajiban untuk melakukan pengecekan lapangan. Notaris itu hanya berkewajiban untuk melakukan pengecekan secara formal, jadi secara formal itu ya cuma berkas-berkasnya saja. Nah, caranya gimana notaris tahu 20% itu sudah terbangun atau tidak? Memang sampai dengan sekarang gitu ya, atau di dalam permen itu sendiri juga memang tidak ditentukan bagaimana cara mengetahuinya. Tapi di dalam permen itu ditentukan bahwa pada saat PPJB itu dibuat, maka ada beberapa lampiran-lampiran yang harus disertakan oleh si developer atau si penjual. Jadi seperti misalnya denah rumah, itu juga bahkan dilampirkan loh, Fer. Nah, jadi dan salah satunya adalah bahwa notaris itu bisa meminta keterangan kepada si developer atau si penjual, jadi minta pernyataan dari developer atau penjual bahwa proyek mereka ini sudah selesai minimal 20%. Pernyataan itu tentunya diberikan oleh developer dengan memberikan bukti, foto atau bukti-bukti lampiran lain yang bisa dilihat oleh notaris dan bisa dicek secara formal. Oke, jadi tetap ya dari surat pernyataan dan bukti-bukti yang bisa dipresentasikan oleh pihak developer seperti itu. Wah, jadi berarti peraturan menteri ini benar-benar sebenarnya untuk melindungi para pembeli ya juga ya. Mungkin karena sebelumnya banyak problem karena pembeli ini banyak yang tidak tahu tentang apa yang dia beli, benar ya, Din ya? Betul, betul. Jadi permen ini memang lahir karena banyaknya problem tadi itu terhadap PPJB dan khususnya tentunya karena si pembeli yang banyak sekali merasa dirugikan terhadap PPJB yang ada. Nah, tapi kalau kita lihat di lapangan ya, Din, karena kan saya sebagai agent properti ya, kita banyak memasarkan nih proyek-proyek yang mungkin kita PPJB-nya mungkin belum waktunya gitu ya. Nah, mungkin nggak sih ada proyek yang baru aja jalan, baru kita selesai melakukan pemasarannya selesai, tapi dalam waktu 1 bulan kemudian dilakukan PPJB. Nah, kalau seperti itu gimana, Din? Jadi ini tentunya dengan mengacu pada sudah
selesainya ini ya, Fer, ya, sudah adanya permen yang baru ini ya. Ya. Jadi kalau pertanyaannya mungkin nggak ya dibikin gitu ya dalam waktu 1 bulan? Ya sebenarnya kalau mungkin ya mungkin saja, karena banyak juga developer itu yang dia sudah menyiapkan lahannya dulu, dia menyiapkan perizinannya, peraturannya dilengkapi dulu semua, baru kemudian mereka memulai untuk pemasarannya. Nah, sesudah dimulai pemasarannya, baru mereka melakukan akad gitu ya, atau tanda tangan PPJB-nya. Jadi ya mungkin saja semua itu bisa dilaksanakan. Yang pasti adalah bahwa jangan sampai PPJB yang dibikin ini tidak dengan akta notaris. Nah, itu jangan sampai terjadi. Berarti yang ditekankan di sini adalah harus PPJB itu harus ada notarisnya ya? Betul, harus dengan akta notaris. Harus dengan akta notaris. Nah, Din, kalau tidak dengan akta notaris, apa yang terjadi setelah ada permen ini loh? Betul, ini pertanyaan yang sangat bagus juga. Jadi, di dalam permen ini ada sanksi kalau sampai perjanjian PPJB itu dibikin tidak dengan akta notaris, maka perjanjian PPJB tersebut sanksinya adalah batal demi hukum. Udah tahu belum tuh, Fen? Apa nih? Mungkin bisa dijelasin secara yang sebenarnya itu batal demi hukum itu apa? Karena saya sendiri juga sering ketemu ya kata-kata batal demi hukum. Dan cuman mengira-ngira itu artinya apa sih? Tapi sebenarnya batal demi hukum itu apa sih, Din? Oke, jadi sebenarnya dalam istilah hukum, arti batal demi hukum itu cukup fatal gitu ya. Menurut saya itu cukup sesuatu yang luar biasa. Artinya batal demi hukum itu adalah dianggap tidak pernah ada sejak semula. Jadi semua transaksi kita itu betul-betul dianggap tidak ada dari awal. Dan semua itu harus kembali seperti keadaan semula, tidak pernah terjadi apa-apa. Ini juga yang beda. Jadi kalau misalnya di dalam hukum itu ya ada 2 istilah, ada batal demi hukum dan ada dapat dibatalkan. Nah, istilah dapat dibatalkan itu masih oke lah, karena dalam arti kalau sampai perjanjian kita itu dikasih sanksi dapat dibatalkan, maka berarti kita itu masih bisa merenegosiasikan kembali kepada pihak-pihak yang terlibat. Misalnya nih, saya beli barang dari anak kecil. Menurut hukum, anak kecil yang belum dewasa itu kan nggak boleh jualan. Saya beli dengan harga murah. Nah, kemudian ayahnya datang ke saya. Bu, ibu ini nggak boleh beli barang dari anak kecil. Perjanjian ini bisa batal loh, Bu. Ayo kita negosiasi lagi. Ibu bayar ke saya lebih mahal, sekian. Baru nanti barang itu jadi milik ibu. Jadi ada renegosiasi memungkinkan. Tapi kalau batal demi hukum itu ya sudah tidak ada upaya hukum apapun menurut hukum. Semuanya harus kembali seperti keadaan semula. Berarti benar-benar itu sudah kejadian yang luar biasa dan kita semua enggak berharap itu terjadi ya, kata-kata batal demi hukum itu ya. Betul, sebaiknya kita hindari. Jadi ya kalau PPJB ya sebaiknya ikutin aja aturan permennya yang sudah ada ini. I see. Wah, ini sangat penting ini, Din. Karena di lapangan ya banyak mungkin yang tidak tahu seperti ini ya. Karena kita sebagai pembeli itu kadang-kadang kita mungkin tidak teredukasi atau kita ya kurang informasi gitu loh. Jadi informasi seperti ini saya rasa sangat penting gitu loh. Nah, kalau boleh tahu isi PPJB itu ya, itu apa sih semestinya itu isinya apa sih, Din? Karena kan kita juga banyak yang nggak tahu nih, mungkin para pembeli di luar sana banyak yang nggak tahu. Harusnya PPJB itu isinya apa gitu loh. Supaya kita itu bisa ngecek juga, Din. Maksudnya nanti disodorin PPJB, kita sendiri nggak tahu PPJB itu harusnya isinya apa gitu loh. Nah, mungkin bisa di-share mungkin, Din. Isinya PPJB itu minimum ada apa sih? Ya, jadi gini, kalau PPJB itu sebenarnya sih simpel ya, Fer ya. Intinya PPJB itu kan ikatan antara si calon penjual dengan si calon pembeli. Ya. Nah, kalau prinsip hukum perjanjian kita itu juga bebas. Jadi ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, boleh mengatur tentang klausula-klausulanya. Nah, cuman hanya saja peraturan menteri yang baru ini, Permen PUPR ini sudah memberikan guideline gitu ya, sudah memberikan beberapa
draft gitu ya yang harus diikuti oleh notaris waktu membuat PPJB tersebut. Banyak sekali Fer, nanti mungkin bisa dibaca. Jadi kalau di dalam PPJB ini itu bisa dilihat di bagian akhirnya itu ada dikatakan sebagai petunjuk materi muatan PPJB. Banyak tuh diatur mulai awal ya, harus memuat judul, identitas para pihak, uraian objek, dan bla bla bla, banyak sekali. Nah, mungkin saya kasih contoh yang baru aja ya, Fer ya, yang sangat-sangat penting. Jadi salah satunya di dalam acuan menteri itu tadi dikatakan bahwa kita harus memberikan jangka waktu penyerahan objek itu dengan jelas di dalam perjanjian PPJB. Nah, ini juga sesuatu yang sangat penting. Jadi harus jelas penyerahannya kapan. Kenapa tadi saya bilang penting? Karena nanti kalau sampai waktu final penyerahan itu tidak dapat dipenuhi oleh si developer, jadi janji serah 1 Januari 2020, ternyata 1 Januari 2020 itu tidak bisa dipenuhi serah terimanya, dalam peraturan ini Fer dikasih sanksi loh, dikasih apa ya, semacam ini ya untuk si developer, intinya si pembeli itu bisa meminta pembatalan perjanjian yang tadi dia membeli rumah tersebut. Jadi ada pembatalan perjanjian. Betul, itu sangat wow gitu ya. Menurut saya juga wow, lebih wow lagi Fer. Kalau sampai si pembeli ini membatalkan perjanjian tersebut, maka developer itu menurut peraturan ini harus mengembalikan uang pembeli 100%. Full, 100% ya Din ya? 100%. Pantesan peraturan menteri ini kontroversial ya. Oh, mungkin ini juga salah satu klausulanya yang cukup kontroversial gitu ya. Ya. Wow. Jadi apa batas waktu serah terima itu kan biasanya ada grace period ya, Din ya. Biasanya kayak serah terima tanggal 1 Januari 2020. Tapi apa ada grace period bisa mungkin 6 bulan setelahnya gitu. Paling lambat kalau melebihi waktu serah terima 1 Januari 2020 tersebut dikasih waktu 6 bulan keterlambatan. Nah, setelah 6 bulan pun dikasih waktu lagi. Ya, masing-masing developer juga beda gitu loh. Itu dengan ada sanksinya. Biasanya kayak apa namanya? Ada denda gitu loh. Contohnya mungkin 1 per mil per hari mungkin ya seperti itu. Nah, ini yang dilihat yang mananya ini? Yang kita bisa sebagai pembeli boleh membatalkan itu mulai yang kapannya? Termnya itu harus ada final kapan kita menyerahkan objek tersebut gitu ya, kapan si developer menyerahkan objek tersebut. Mau dikasih grace period berapa lama pun, 1 tahun, 2 tahun, ya monggo silahkan, tapi harus ada final terakhir kapan. Nah, itu yang harus dicantumkan di dalam PPJB. Nah, kalau sampai sudah dicantumkan, jadi misalnya 1 Januari 2020 dengan grace periodnya 6 bulan, berarti ya 1 Januari 2020 ditambah dengan waktu 6 bulan. Ya, pada saat tanggal final 1 Januari plus 6 bulan itu, anggap 1 Juli gitu ya, 2020, ternyata si developer tidak bisa mengembalikan objek tersebut, atau tidak bisa menyerahkan objek tersebut, maka ya sudah, disitulah si pembeli bisa membatalkan perjanjiannya. Oke, berarti setelah tanggal serah terima final ya. Betul. Dan itu dikembalikan 100%, Din. Beneran 100% ini? Iya, beneran gitu ya. Kalau menurut peraturan menterinya beneran. Nah, pelaksanaannya ini yang kita nggak tahu. Jadi, kalau di dalam aturan menterinya, kalau sampai si developer ini tidak bisa menyerahkan rumah tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka si pembeli bisa membatalkan. Kalau si pembeli ini membatalkan perjanjiannya, maka si developer harus mengembalikan 100% uangnya si pembeli. Oke, tapi kalau pembeli ternyata kayak ya udahlah enggak apa-apa lanjutin ya udah aman berarti ya. Ya, kalau si pembelinya dengan sukarela ya sudahlah nggak apa-apa, saya tunggu sampai kapan penyelesaiannya, sampai kapan penyerahannya, ya silahkan, nggak masalah. Oke.
Nah, pertanyaanku selanjutnya, seandainya nih, ya toh, kita sudah PPJB, tapi setelah PPJB pun kan masih kayak ada nyicil-nyicil ya. Biasanya kan sekarang DP bisa dicicil lama ya, sampai 2 tahun gitu lah. Nah, tapi mungkin anggaplah contohnya kita sudah nyicil sudah 12 kali nih, ya toh, untuk sekian puluh juta, ya toh. Tapi di bulan ke-13 kita tuh berat dan kita mau kayak udahlah saya nggak bisa lanjutin, batalin aja lah. Ini sudah PPJB, sudah nyicil, dan waktu apa tidak terkendala masalah serah terima ya. Tapi dari sisi pembeli, kita sebagai pembeli kita merasa kayak udahlah, nggak usah dilanjutin lah. Itu kira-kira gimana, Din? Bisa kembali nggak uangnya yang sudah kita bayarin? Oke, jadi ini kita melihat dari versi si pembeli ya. Pembelinya yang ini. Ya. Jadi si pembeli ini sudah bayar, sudah nyicil, tapi ternyata kayak gini nih, ada COVID gitu ya, pekerjaan nggak jalan, nggak bisa bayar lagi. Nah, di dalam peraturan menteri ini juga diatur fair sebenarnya. Jadi diatur untuk si pembeli, kalau sampai ternyata si pembeli itu tidak bisa lagi membayar angsurannya, maka itu juga bisa menjadi sebab batalnya perjanjian ikatan jual belinya. Nah, kalau perjanjian ikatan jual belinya itu batal, maka si developer juga tetap punya kewajiban untuk mengembalikan uangnya pembeli itu tadi. Dengan ketentuan mengurangi 10%. Jadi yang menjadi hak developer itu 10%. Sisanya itu tetap harus dikembalikan kepada si pembeli yang sudah terlanjur membayar. Wah, berat ya jadi developer ya. Nah, makanya menurut saya sendiri juga ini berat banget gitu ya. Jadi sudah bangun, sudah selesai gitu ya, ternyata tetap harus dikembalikan 90%-nya, yang jadi hak saya cuma 10%. Ya, ini juga kontroversi. Tapi ya peraturan gitu ya. Nah, tapi pertanyaanku selanjutnya adalah 90% ini dari yang sudah kita bayarkan atau seperti apa? Soalnya kadang-kadang developer bilang ya kalau pembayarannya belum 10% dari harga deal itu tidak dikembalikan gitu loh. Jadi kalau kita ternyata baru nyicilnya tuh baru bayarnya tuh 7% misalnya gitu. Berarti tidak ada yang dikembalikan. Bukan seperti itu ya, Din ya? Oh, maksudnya kalau dari berapa yang dia bayarkan, kemudian berapa persennya gitu ya. Jadi oke, jadi memang gini, kalau memang yang kita bayarkan itu belum sampai 10% dari total itu, ya tentunya itu adalah semuanya jadi milik developer. Jadi nggak ada yang dikembalikan oleh developer. Oke, berarti intinya developer itu aman dengan duit yang masuk at least 10% itu kan ya? Betul, betul. Ya cuman itu yang menjadi jaminannya developer gitu ya. Tapi ya itu tetap berat juga ya dari developer ya. Sudah dibangunin rumah hampir jadi gitu, ternyata batal gitu kan juga ya gimana? Betul, betul, betul. Makanya ini juga jadi satu ya polemik gitu ya terhadap peraturan ini. Betul. Ya, jadi makanya no wonder kemarin itu kontroversi ya. Banyak developer mungkin yang juga mungkin agak keberatan seperti itu ya. Oke, nah pertanyaanku selanjutnya. Lalu gimana dengan PPJB yang kita sudah buat nih sebelum peraturan menteri ini ada? Karena kan mungkin dulu 2 tahun lalu saya sendiri ya adalah beli properti dan itu pakai PPJB dan itu terus terang tidak ada notarisnya. Malah kita nggak ketemu, malah saling kirim-kiriman PPJB. Ya toh, kalau yang seperti itu gimana? Oke, jadi kan peraturan Permen ini baru keluar 2019 ya, Fer ya, Juni apa Juli. Nah, untuk semua yang PPJB yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan sebelum Permen ini keluar, ya tetap berlaku seperti apa adanya. Jadi tidak terikat dengan peraturan ini. Karena di Indonesia sendiri kan asasnya adalah bahwa aturan hukum itu nggak bisa berlaku mundur. Jadi kalau memang keluarnya itu 1 Juli 2019, kamu bikin PPJB-nya
1 Maret 2019 ya berarti tetap mengikat PPJB-nya seperti yang kamu tanda tangani yang dulu itu, tidak terikat dengan peraturan menteri yang baru. Oke, berarti ya udah, berarti tidak ada kata-kata tidak memenuhi syarat apa peraturan menteri ya. Betul, betul, tidak ada. Oke. Wah, ini menarik ini. Ya. Terus aku mungkin ada pertanyaan satu lagi ya. Kamu ada masukan apa ini untuk selanjutnya PPJB yang mungkin akan kita lakukan ya ke depannya ya, gitu. Apa sih yang kita sebagai pembeli ini harus lakukan atau harus pastikan? Oke, jadi dengan adanya permen ini sebenarnya pembeli itu sudah lebih terlindungi asal memenuhi semua aturan yang sudah diatur. Jadi kalau saudara jadi pembeli tentunya juga ya pembeli ini juga harus berhati-hati gitu ya untuk keamanan dirinya sendiri. Jadi ya pembeli ini paling tidak memang harus membuat perjanjiannya itu di hadapan notaris. Jadi harus dengan akta notaris. Mungkin saja kan ada gitu ya rayuan dari pihak-pihak manapun, udahlah nggak usah kita pakai kwitansi aja, kita saling percaya aja, kita bikin perjanjiannya gini aja lah di selembar kertas gitu ya. Nah, jangan lupa kita ini punya kepentingan untuk melindungi hak-hak kita sendiri. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah terjadi masalah, baru kemudian bingung kan nyari solusinya. Yeah. Gitu. Jadi dari sebelumnya ini kita lebih baik mencegah. Jadi kalau sudah tahu ada aturan ini, ya monggo dibaca-baca santai, dan monggo gitu ya, kita mulai sedikit lebih peduli, jadi kita sedikit lebih mau tahu sedikit tentang aturan hukum, jadi oke, saya kalau mau beli sesuatu, saya harus dengan notaris ternyata. Terus nanti juga saya harus ngecek, benar nggak developernya ini 20% gitu ya, atau kalau dia mau memastikan lagi, dia cek bener nggak ada SKRK. Jadi sebelum beli atau waktu pemasaran itu terjadi, ya si pembeli ini harus sudah meneliti segala dokumen, dia tinjau lokasinya, ya silahkan gitu ya, lakukanlah hal-hal yang bisa mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Oke. Nah, jadi setelah kita mendengarkan ini ya, berarti kan kita sudah tahu nih, kita harus ngeceknya apa. Nah, muncul pertanyaanku selanjutnya sebenarnya ya. Kalau kita sendiri merasa pembangunan itu belum sampai 20%, ya kan kita yang tahu nih, kita sebagai pembeli kan kita bisa ngecek nih sebelum PPJB, kan kita bisa ke lokasi, oh ini loh belum 20%, sedangkan misalnya saya sebagai pembeli tahu ada peraturan ini gitu loh, sedangkan di notaris dari developernya ada surat pernyataan, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya menolak bisa lah. Betul. Jadi kalau memang perjanjian ini dibikin dengan notaris, ada notarisnya, tentunya kan para pihak itu bisa betul-betul bernegosiasi antara hak dan kewajiban mereka dan menegosiasikan segala sesuatu yang mereka rasa mengganjal gitu ya. Nah, jangan lupa kalau pembeli menemukan hal seperti ini ya tentunya pembeli menginformasikan kepada notaris dan pembeli menegosiasikan dengan si penjual untuk meminta bukti kepada si penjual yang lebih dari sekedar cuma pernyataan gitu ya. Mana sih kalau memang sudah 20% terbangun itu mana buktinya? Karena saya waktu melihat ke sana kok sepertinya tidak 20% gitu ya. Nah, cuman memang ukuran 20% ini juga sangat relatif ya Fer ya. Kadang-kadang mungkin saya menilai oh ya udah seluas ini 20% mungkin, tapi menurut Ferry mungkin oh segini nih ya belum, ini cuma 15%. Nah, itu juga memang sangat relatif membuka peluang memang. Betul. Untuk si A mengatakan 20, si B bilang belum. Memang sangat susah itu. Tapi paling tidak kita bisa lihat ya dari total proyek, kita bisa lihat dari SKRK-nya, kan kelihatan tuh luas berapa, yang sudah dibangun berapa, ya kita pakailah ilmu perbandingan gitu ya, yang paling memungkinkan ini benar nggak 20%. Oke. Ya, tinggal nanti komunikasi ya antara penjual dan pembeli seperti itu ya. Betul. Dari tadi ini sebenarnya peraturan menteri ini kok kelihatannya sangat membela pembeli ya. Nah, kira-kira ada nggak sih manfaatnya untuk developer ini peraturan ini?
Betul. Jadi kesannya kayaknya si developer gitu ya dikasih Iya. kewajiban banyak gitu ya. Oke, jadi kalau dari analisa saya sendiri, sebenarnya peraturan menteri ini cukup bagus. Jadi peraturan menteri ini juga bermanfaat kok untuk developer. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang ini kan banyak juga developer abal-abal memang ya. Dia bangun nggak selesai, terima duit, sudah 80% terus dia kabur gitu ya. Bangunan nggak pernah ada, bangunan nggak diserahkan. Nah, sebenarnya peraturan menteri ini memberikan manfaat untuk developer-developer yang memang benar-benar developer bonafit. Jadi ini kan bisa menjadi nilai plus bagi mereka ya, Fer ya. Tentunya kayak misalnya nih, saya developer, saya bisa memenuhi semua izin, semua persyaratan yang ada di peraturan menteri itu, tentunya itu menambah bonafitnya saya. Dan tentunya klien atau pembeli atau masyarakat itu tentunya menjadi lebih percaya terhadap si developer-developer ini. Dan ini tentunya memang untuk mengamankan kedua belah pihak. Oke, ya berarti ini seperti filter ya. Jadi mungkin ya karena adanya peraturan ini, jadinya itu memfilter developer mungkin yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Seperti itu ya. Berarti untuk developer yang bisa memenuhi ini, justru ini pembuktian. Betul, betul. Seleksi alam gitu ya. Seleksi alam, benar. Betul. Benar. Nah, di lapangan sendiri menurut Andina, ini peraturan ini dijalankan atau gimana? Sampai dengan saat ini sepertinya sih masih banyak kontroversial gitu ya. Cuman memang sudah banyak juga yang membuat PPJB ini, sudah banyak yang membuat ikatan jual beli ini di notaris. Oke. Ya, mau tidak mau lah ya. Betul, mau tidak mau. Dan memang biasanya sih kan ada juga orang-orang yang berpikir gini loh, Fer, kalau saya bikin perjanjian, pokoknya harus ada notarisnya. Kan ada ya yang mikir gitu. Karena pokoknya kalau ada notaris, aman lah, sudah gitu. Betul. Ya, intinya sebenarnya ini ya udahlah, intinya adalah ya pastikan aja setiap perjanjian yang kita bikin itu ada notarisnya, karena notaris itu yang tahu tentang hukumnya, mestinya apa, aturannya seperti apa. Jadi kita juga aman ya. Jadi kita juga bisa preventif juga untuk potensi-potensi masalah yang ada seperti itu ya. Jadi dengan ada ini kita bisa lebih aman seperti itu. Ya. Betul sekali, Pak. Ya. Jadi pokoknya prinsip kita itu mencegah itu lebih baik daripada mengatasi kan gitu. Betul, apalagi yang tadi kata-kata batal demi hukum, waduh itu ribetnya setengah mati ya. Betul, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oke, thank you Din. Ini sangat informatif sekali ya, sangat berguna ya untuk mungkin perlindungan konsumen ya kepada klien yang ada ya, dan juga untuk developer ya untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan cara kerjanya, meningkatkan standarnya seperti itu ya Din ya. Mungkin ada pesan khusus lagi mungkin buat kita semua yang mendengarkan ini. Ya mungkin pesan khususnya itu tadi, jangan sampai melanggar aturan hukum, jadi lakukanlah semuanya sesuai dengan aturan hukum, jadi kita semua ini bisa menghindari masalah hukum di kemudian hari. Tentunya juga nih kayak misalnya broker gitu ya, broker juga harus melek dengan hal-hal seperti ini, jangan sampai mengesampingkan hanya karena ada kepentingan mendapatkan komisi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita semua harus berhati-hati dan kita semua harus taat terhadap semua aturannya. Oke, awesome. Oke, thank you banget Din sudah sharing ya tentang peraturan menteri yang baru dan kontroversial ini, dan kebetulan kita juga semuanya banyak yang belum tahu ya. Broker, agent properti aja banyak yang belum tahu, apalagi teman-teman kita di luar sana yang mungkin suka membeli properti dari developer misalnya seperti itu ya, atau akan membeli properti dari developer. Ini kayaknya penting banget untuk ini tahu hal ini ya. Jadi ya semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan ya I guess kali ini itu aja dari kita. Mungkin sama Andina ya, saya sama Andina bakal bicara, bakal diskusi, bakal sharing lagi tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan properti di sesi-sesi berikutnya ya Din ya.
Betul, ya Fer. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Ya, oke, thank you. Kali ini itu aja dari kita. Semoga bermanfaat dan bisa berguna buat kita semua. Thank you semuanya. Oke, thank you.